Paksa belanja produk Indonesia. Pakai otak dong. Dan negara jiran pun tepuk dahi tengok Malaysia makin ligat tarik pelabur. Terkini, Malaysia jadi pusat operasi Global Intel. Panik sampai dibuat tepuk jidat. Kalian bangga ringgit kuat? Ya iyalah. Tapi kuatnya cuma buat foto di HP. Harga sembako bahan pokok di negara lu itu mahal, oke? Lebih mahal dari negara kami. Lonjakan nilai ringgit Malaysia saat ini menjadi kenyataan yang sangat terasa bagi para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Malaysia hanyalah negara kecil, tapi jasanya sangat besar. Di Malaysia, cuci-cuci piring saja bisa dapat sampai 4 juta rupiah per bulan. Perempuan tadi tidak bisa menerima fakta bahwasannya rupiah lagi dipijak-pijak oleh ringgit. Koyak lah tuh, tidak terima dengan fakta yang telah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentang Indonesia lagi tepuk jidat nih, geng, melihat keahlian ataupun kepandaian negara Malaysia untuk menarik para pelabur asing untuk berinvestasi di negara Malaysia. Waduh, iya, geng, karena itu hari Prubaya sampai menangis, geng, melihat kelihayan ataupun kepandaian para menteri-menteri Malaysia untuk sebuah company besar untuk berlabur ataupun berinvestasi di negara Malaysia. Pantas saja ya, geng, ya, Malaysia sekarang menjadi tumpuan negara-negara besar dan para benik itu sekarang tengah panik. Wah, seperti apakah videonya? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong jalan ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia adalah negara paling banyak yang mengirimkan minyak goreng ke Amerika Serikat. Peringkat satu loh kita di 1,5 billion dolar. Peringkat duanya Malaysia cuma 200 juta dolar. Jadi bedanya jauh banget. Seperti bumi dan langit. Kita 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan nomor 2. Negara yang mengekspor minyak ke Amerika Serikat. Jadi dari situ kita bisa bilang, ya betul kita butuh Amerika Serikat, tapi sebetulnya dari sudut pandang Amerika Serikat yang lebih butuh kita. Karena ternyata impor minyak mereka itu ada di kita. Kita yang megang, kita peringkat 1. Amerika Serikat ternyata hobinya minum minyak kelapa sawit Indonesia. Padahal tiap hari dia kirim orang ke sini buat demo-demo anti sawit. Faktanya ternyata Amerika Serikat hobinya beli kelapa sawit Indonesia. Enak aja kita disuruh nyetor sama Arab. Sekali-kali suruh mereka juga paksa belanja produk Indonesia. Pakai otak dong. Dan artinya kalau Arab Saudi impor 28.000 bus dari Indonesia, ini baru satu negara. Laksana itu kapasitasnya cuma 1.000 bus per tahun. Nah, artinya Indonesia butuh 28 pabrik bus yang baru. Nah, 28 pabrik bus yang baru ini tentu saja membutuhkan pabrik-pabrik yang lain tadi. Pabrik velg, pabrik ban, pabrik chassis, mesin, dashboard, interior, cat, bahkan sampai AC, gardan, mesin. Yang semuanya kalau dikombinasikan 28 pabrik bus yang baru akan menciptakan 700.000 lapangan kerja baru. Gue ulangin, guys. 28 pabrik bus ini akan menghidupi banyak pabrik-pabrik supply chain turunannya yang kalau di total bisa menciptakan 700.000 tenaga kerja baru. Asal si Danantara ngerti cara nego, cara lobby sama si Arab. Enak aja kita disuruh nyetor dutur sama Arab. Sekali-kali suruh mereka juga paksa belanja produk Indonesia. Pakai otak dong. Negara jiran pun tepuk dahi tengok Malaysia makin ligat tarik pelabur. Terkini, Malaysia jadi pusat operasi Global Intel.
Tania. Baru-baru ini, syarikat teknologi gegasi dunia Intel Corporation telah mengumumkan pelaburan tambahan sebanyak 860 juta ringgit Malaysia di Malaysia. Tujuannya untuk menjadikan Malaysia sebagai operasi pemasangan dan ujian untuk operasi seluruh dunia. Berita ini diumumkan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menandakan Power lah. tinggi pelabur asing terhadap pelan jangka panjang Malaysia. Pelaburan ini menyokong NIMP 2023, Pelan Induk Perindustrian Baharu Malaysia, dalam mengukuhkan rantaian bekalan global, seterusnya mewujudkan ribuan peluang pekerjaan teknikal sekaligus memacu pembangunan industri chip dan AI negara. Malaysia kini dah naik status menjadi jantung operasi teknologi dunia. Tapi kenapa Intel pilih Malaysia? 3 sebab utamanya ialah: yang pertama, pelan strategik negara yang jelas. NIMP 2030 beri hala tuju jangka panjang untuk sektor perindustrian bernilai tinggi. Yang kedua, sumber Malaysia berkualiti tinggi. Produktiviti buruh Malaysia nombor 1 di Asia Tenggara. SDM teknikal kita digemari industri semiconductor dan AI. Yang ketiga, iklim pelaburan stabil dan pro-bisnes. Kestabilan politik. Insentif pelaburan konsisten. Kalau pelabur macam Intel sanggup tambah 860 juta ringgit, lagi maknanya Malaysia bukan lagi pemain pinggiran. Kita dah jadi lokasi strategik pembuatan global. Pelaburan asing bukan sekadar masuk, malah menjana rakyat menjadi nadi. Penggerakan industri, inilah wajah baru Malaysia. Teknologi berkualiti, strategi dan dipercayai dunia. Friendsoft MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Pantas saja, geng. Akhir-akhir ini si Benik ini ya, geng, ya, ngomongin tentang investor. Pakai akal lah, pakai dengkul lah, pakai ini. Benik sampai dibuat tepuk jidat, geng. Benik sampai dibuat tepuk jidat oleh kelihayan menteri-menteri Malaysia untuk menarik para pelabur-pelabur asing untuk masuk ke negaranya. Ya, bukan cuma Benik saja ya, geng, ya. Itu hari Prubaya, Menteri Keuangan kita dibuat nangis, geng, oleh Malaysia. Sekarang Benik, waduh, kalau Benik ini mah sudah botak ya, geng, ya. Benik. Sekarang ngomongin itu hari soalnya dia nyenggol negara Malaysia yang katanya jadi budak lah, yang katanya jadi budak Amerika lah, dan lain sebagainya. Jadi jongos lah, bodoh lah, dan lain kata-kata yang itu yang melekat daripada ikinya. Mengapa sampai sekarang ikinya akan mereksen? Karena ada penonton-penonton Benik itu singgah ke sini, geng, dan berkomentar, namun ikinya sudah delete kayak itu biar tak ada jadi pergaduhan. Nah, kayak gitu ya, gengnya, mohon dipahami. Dan sekarang ikinya akan mengereksen tentang perempuan ini, ringgit kuat uang individu di kantong minimum. Wah, ini apa maksudnya? Jom kita simak dulu bersama-sama. Saya perhatikan ya dari beberapa komentar ini, banyak banget yang selalu ini dari tetangga sebelah ini selalu mengagungkan mata uangnya, terus apa namanya, per kapitanya, atau ditambah pula selalu ngatain kita orang Indonesia itu IQ 78. Kalau lu itu IQ-nya di atas saya, pasti nggak akan komentar kayak gini. Ini komentarnya orang goblok, ngerti nggak? Hah? Memang fakta yang dikomentari ya. Kalau lu pintar nggak akan komentar seperti ini, ya? Tapi itu komentar fakta, Pak. RM1 memang Ya, 4 ringgit 100 sekarang. Kayak gitu loh. Kita nggak masalah dengan mata uang kita rendah, mau apa, itu nggak ada masalah. Yang penting kehidupan di negara saya, orang-orangnya itu terjamin, ya. Oh, Kalian bangga ringgit kuat, ya iyalah. Tapi kuatnya cuma buat foto di HP. hah? Coba bawa dompet asli lu ke pasar malam tuh. Langsung kelihatan mana yang beneran bisa hidup nyaman. Nggak yakin gue itu lu bisa hidup nyaman kayak gitu. Lebih nyaman dari kita. Betul atau enggak? RM1 Rp4.000. Itu kan karena inflasi kalian memang rendah dari kita, lebih rendah dari kita ya. Ekonomi kalian juga terkendali, tapi lu perlu harus ingat ya, harga sembako, bahan pokok di negara lu itu mahal, oke? Lebih mahal dari negara kami. Kalau nggak begitu, kenapa kok banyak banget orang-orang dari negara lu tuh pergi ke negaraku cuma buat beli apa barang-barang, ya? Ayo jawab aja, jawab honestly ya. Padahal orang Indonesia ke sana itu membandingkan lebih murah hidup di sana daripada di Indonesia. 4.000, iya kuatnya cuma di angka. Kalau lu tuh punya di dompet cuma 1.700 lah buat apa? Hah? Lu pikir saya nggak tahu apa namanya UMR kalian? Hah? Aduh, coba bayar apa namanya kontrakan di Bukit Bintang kalau bisa.
dengan gaji UMR lu yang sekian. Coba kasih alasan ke saya kenapa tuh banyak sekali orang-orang itu rela berjubel-jubel nyebrang ke Singapura. Ya karena mereka Nggak semuanya, Pak. Itu yang di perbatasan Johor. Perlu Anda tahu juga. nggak bisa memberikan Makanya main-main di baik buat Malaysia kayak gitu loh. masyarakatnya. Ya, katanya nggak babu. Lah itu di Singapura banyak kok babu dari Malaysia. Orang itu rata-rata babunya. Kalau nggak percaya, oh ada juga sih orang Tiongkok ada tukang masak tuh. Pembantu juga ada. Bukan nggak tahu, Nggak kamu tahu. sok tahu. Kamu coba itu pergi ke rumahnya Om Benseng gitu. Itu tukang masaknya orang Malaysia itu. Pembantunya. Tukang kebunnya juga orang Malaysia. Aduh, please lah. Realita itu ternyata lebih galak daripada kurs ya. Nikmati aja hidup kalian. Ya. Dah. Coba cari aja konten mana, konten saya yang ngurusin tentang negara lu, ya. Gue malah Alah. sama negara lu, ngurusin tentang negara lu, ya. Saya itu cuma jawabin komentar-komentar yang tertengger di konten saya. Padahal saya hanya Bacot. Dari dulu saya sudah mereksa Anda. Gak usah bohong. ada aja orang dari Munafik Lalu orang ini, tertengger guys. di kontenku ini. Jadi jangan salahin saya dong kalau saya jawab apa adanya. Kenapa lu sewot, ya? Kalau nggak mau disentil ya jangan nyentil. Kalau nggak mau dijupit ya jangan nyupit. Oke? Aduh, please lah. Yang jelas kalian itu terlalu kepo dengan konten-konten orang Indonesia. Lonjakan nilai ringgit Malaysia saat ini menjadi kenyataan yang sangat terasa bagi para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Ketika satu ringgit bernilai 4.000 lebih, maka penghasilan yang diterima setiap bulan mendadak memiliki arti yang lebih besar. Bukan karena gaji naik, melainkan karena nilai tukarnya yang semakin kuat. Uang yang dikirim ke kampung kini mampu menjangkau lebih banyak kebutuhan, dari dapur keluarga hingga biaya pendidikan sekolah anak. Situasi ini menggambarkan bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara tidak hanya berdampak pada warganya sendiri, tetapi juga pada ribuan lintas batas. Malaysia hanyalah negara kecil, tapi jasanya sangat besar. Malaysia tak seluas Indonesia. Malaysia tak sekaya seperti China. Malaysia tak makmur seperti Brunei. Malaysia tak semaju seperti Singapura. Tapi Malaysia luar biasa karena jutaan migran Indonesia mendapatkan lapangan pekerjaan dengan layak dan digaji dengan pantas, serta dihargai hasil kerjanya. Malaysia menerima kita dengan baik. Lapangan pekerjaan terbuka untuk Indonesia. Wahai saudaraku, ingatlah jasa-jasa baik mereka. Sayangi mereka sebagaimana mereka menerima kedatangan kita. Saya warga Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Malaysia. Di Malaysia cuci-cuci piring saja bisa dapat sampai 4 juta rupiah per bulan. Kalau di Indonesia cuci piring di mana sih yang bisa dapat sampai 4 jutaan rupiah begitu? So, untuk semua anak rantau tidak perlu lagi melebarkan sayapnya ke Korea ataupun Jepang. Karena penukaran ringgit sekarang menyala. Perempuan tadi tidak bisa menerima fakta bahwa asalnya rupiah lagi dipijak-pijak oleh ringgit. Koyak lah tuh, tidak terima dengan fakta yang telah nyata. Kasihan sekali, hidup biaya lebih mahal di Malaysia daripada di Indonesia. Mbak, saya kasih tahu ya, Mbak, ya, banyak ada video-video yang beredar bahwasannya hidup di Malaysia itu lebih terjangkau, lebih murah daripada hidup di Indonesia. Dan cari uang di sana lebih gampang, lebih senang. Di sana satu hari bisa boleh beli beras berpuluh-puluh kilo. Kayak gitu ya. Sedangkan di Indonesia kerja satu hari, mau berapa kilo? Pakai otak. Dan kamu bilang, kamu gak pernah menyenggol tentang negara Malaysia, tidak pernah menyenggol saya. Mbak, saya ingat berapa kali saya ngereaction Anda, itu tentang senggolan semua tentang negara Malaysia. Semua. Kayak gitu ya. Ya, meskipun ada sebagian Anda membalas komentar daripada netizen Malaysia. Itu tidak bisa dipungkiri juga, ya geng ya. Namun, yang dari dulunya, sampai ini seperti kokori. Menjilat ludah kokori. Ups! Jadi, bila sampean telah dikomentari terus dibalas komentar, sampean tuh koyak, sampean yang sakit hati aslinya, kayak gitu ya geng ya. Jadi
nggak usah apa namanya, nggak usah munafik jadi orang kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.